Saya mau nanya, kalau emang direct extrusion itu gesekannya lebih gede, jadi butuh tenaga lebih besar dan bikin cetakannya cepat aus. Tapi kenapa ya industri itu masih milih pakai cara ini dibanding indirect extrusion? Cukup teh. Maaf Teh Intan, boleh diulang lagi nggak yang pertanyaannya? Jadi tadi pertanyaannya tuh, kalau direct extrusion itu emang gesekannya lebih gede, jadi butuh tenaga lebih besar, dan bisa bikin cetakannya itu cepat aus. Kenapa ya industri itu masih milih pakai cara ini dibanding indirect extrusion? Cukup teh. Oke, terima kasih ya Teh Intan. Oke, izin menjawab. Jadi, kenapa industri masih banyak pakai yang direct extrusion tuh karena caranya itu lebih gampang, terus fleksibel, dan juga itu bisa dipakai buat berbagai macam bahan, eee, bahan ben bahan maupun bentuk penampang. Jadi mesin direct extrusion juga kayak lebih simpel, jadi perawatan sama operasinya tuh nggak ribet. Selain itu juga metode ini juga bisa mendukung produksi dalam jumlah besar dengan waktu yang lebih cepat. Jadi walaupun ada kelemahan kelemahan dari sisi gesekan sama keausan, keuntungan dari segi kemudahan, fleksibilitas, dan efisiensi produk uh, bikin direct extrusion tetap jadi pilihan utama. Gitu. Untuk Teh Intan, apakah jawabannya udah cukup Teh Intan? Cukup teh. Terima kasih. Terima kasih kembali Teh Intan. Baik, karena sesi tanya jawabnya udah selesai, kami dari kelompok 4 ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah berpresentasi. Untuk meminimalisir waktu, kita lanjut saja ke kelompok 2. Untuk akan teteh semuanya dipersiapkan untuk pertanyaannya, dan kelompok 2 diharapkan sudah merecord layarnya masing-masing. Untuk kelompok 2 kami persilakan.
Baik, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga kita dalam keadaan dan sehat walafiat. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai mesin plastik extrusion. Apa sih plastik extrusion itu? Plastik extrusion adalah proses mencetak plastik pelet yang dilelehkan melalui cetakan atau die untuk menghasilkan produk kontinu seperti pipa, lembaran, atau film plastik. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, langkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dua Agus Karna Sinaga, NPM 24013. Saya Muhammad Aditya Pratama Anugrah Sopandi dengan nomor NPM 24026. Saya Hana Ermawati Salsabila dengan NPM 24019. Saya Intan Sara Ardi Ningrum dengan NPM 24020. Baik, mohon perhatiannya ya teman-teman. Next. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai pengertian plastik extrusion, mari kita pahami dulu latar belakangnya. Plastik merupakan salah satu material yang sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kemasan makanan, pipa, mainan, hingga komponen otomotif. Agar plastik bisa dibentuk sesuai kebutuhan, ada beberapa macam proses manufaktur yang digunakan. Salah satunya itu adalah extrusion. Nah, proses extrusion ini sangat penting karena mampu menghasilkan produk plastik dengan bentuk yang seragam, kontinu, dan efisien. Dengan memahami plastik extrusion, kita bisa mengetahui bagaimana bahan baku plastik diolah hingga menjadi produk jadi dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia industri. Nah, apa sih plastik extrusion itu? Jadi, plastik extrusion itu adalah salah satu metode penting dalam dunia industri manufaktur plastik. Proses ini dilakukan dengan cara melelehkan bahan baku plastik, biasanya itu dalam bentuk butiran ataupun serbuk, kemudian mendorongnya menggunakan sekrup berputar atau screw di dalam tabung pemanas atau barrel. Setelah melewati tahap pelelehan, plastik cair akan diarahkan keluar melalui cetakan khusus atau die, sehingga terbentuklah suatu produk dengan bentuk profil tertentu. Next slide. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah singkat dari plastik extrusion. Pada awal abad ke-19, tepatnya pada tahun 1820, oleh Joseph Bramah dari Inggris, pertama kali mematenkan proses ekstrusi logam menggunakan piston untuk menekan material panas melalui cetakan. Nah, jadi teknologi ini itu awalnya bukan untuk plastik, teman-teman, tetapi untuk logam. Misalnya timah, timbal, dan logam-logam lainnya. Lalu, akhir abad ke-19, tepatnya pada tahun 1894, oleh Alexander Dick, mengembangkan mesin ekstrusi untuk material non-ferrous, seperti timbangan, kuningan, dan paduannya. Ide dasar ekstrusi logam inilah yang jadi fondasi untuk plastik di kemudian hari. Pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1900-an,
plastik mulai dikembangkan seperti bakelit pada tahun 1907 oleh Leo Baekeland yang membuat era baru material sintetis. Industri mulai bereksperimen dengan mesin ekstrusi untuk bahan polimer. Selanjutnya pada tahun 1930-an sampai 1940-an, Perang Dunia Kedua mendorong kebutuhan material sintetis murah dan mudah diproduksi. PVC, polietilen, dan polyesterin mulai diproduksi massal dengan metode ekstrusi. Pada tahun 1950-an sampai 1960-an, perkembangan pesat mesin screw extruder, single screw dan twin screw mulai dipakai luas untuk pembuatan pipa, lembaran, dan film plastik. Selanjutnya pada tahun 1970-an sampai 1980-an, ekstrusi plastik semakin canggih, ada kontrol suhu yang lebih baik, penggunaan komputer, dan otomatisasi bahan plastik dan otomatisasi. Bahan plastik semakin beragam seperti nilon, ABS, dan PET. Pada tahun 1990-an sampai sekarang, ekstrusi plastik menjadi salah satu metode produksi plastik paling dominan di dunia. Aplikasinya meluas ke pipa air, kabel, kemasan makanan, otomotif, hingga konstruksi. Mulai dikembangkan bioplastik dan teknologi ramah lingkungan. Next slide. Baik, selanjutnya adalah bagian-bagian dari mesin plastik extrusion. Yang pertama ada silinder hopper. Silinder hopper terbuat dari baja cor yang memiliki lapisan untuk proses pendinginan air. Pada bagian dalam terbuat dari lapisan krom atau baja paduan nitrit agar memiliki ketahanan aus. Sedangkan bagian dalamnya memiliki spiral undercut untuk menaikkan efisiensi pemakanan. Yang kedua ada roll feeder. Roll feeder dioperasikan oleh skrup melalui gear dan pinion. Permukaannya dikeraskan dan tersedia ruangan untuk cairan tempering. Yang ketiga ada silinder depan. Silinder depan terbuat dari baja paduan nitrit untuk meningkatkan ketahanan aus. Tersedia pula pengeboran periferal untuk sirkulasi cairan temper. Hanya terkadang juga diberikan lapisan bimetalik. Silinder depan memiliki pin dari bahan paduan bermutu tinggi yang sudah dikeraskan untuk menaikkan ketahanan aus. Yang selanjutnya ada screw. Mesin extruder plastik memiliki twin screw yang terbuat dari baja tuang berlapis krom. Pada screw terdapat lubang untuk proses pendinginan. Diameter screw berkisar pada 60 sampai 20 mm dengan panjang 5 sampai 20 kali dari diameter. Fungsi screw adalah untuk pencampuran, penghomogenisasi, mendispersi, compounding, dan degradasi. Screw mesin ekstrusi plastik bersifat intermeshing atau non-intermeshing. Screw mesin extruder bergerak ke arah yang sama dengan kondisi material plastik berbeda dari satu sisi screw ke sisi lainnya. Yang selanjutnya ada feeding screw. Screw ini terbuat dari baja paduan tinggi yang ujungnya dipoles nitrit. Screw ini juga dibor untuk membuat sirkulasi fluida temper. Yang selanjutnya ada disk atau cetakan digunakan untuk lembaran berlapis komposit. Dua jenis karet masuk ke cetakan dari dua barel extruder dan keluar menjadi satu lembar. Cetakan lapisan atas dan bawahnya terbuat dari bahan yang berbeda. Kemudian ada mixing chamber. Ruangan yang berisi screw ini merupakan lokasi proses pencampuran berlangsung. Komponen ini merupakan mengkonsumsi daya besar karena berguna untuk menaikkan suhu. Hasil extruder biasanya berkisar 400 kg per jam. Kemudian ada vacuum zone. Zona vakum berada di dalam silinder dibuat dari skrup dengan ulir yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan masuknya gas ke dalam karet supaya menghilangkan porositas. Yang selanjutnya ada extruder tempering system. Komponen ini biasanya ada pada jenis sirkuit tertutup dengan pemanas listrik.
Single screw extruder maupun double screw extruder mampu memakai sistem sirkulasi di oli panas untuk mengatur suhu. Suhu wadah diatur ke 204 derajat dan laras extruder dipanaskan atau didinginkan sesuai dengan pembangkitan panas internal. Jenis sirkulasi ini dapat berupa konstan atau memiliki sistem kendali suhu. Kemudian ada gear reducer. Screw memiliki kecepatan antara 30 sampai 60 fps. Agar tidak merusak komponen, digunakanlah peredam gigi untuk mengurangi kecepatan motor. Alat peredam ini sudah dilengkapi sistem pelumas umpan paksa. Yang selanjutnya ada truss bearing. Bantalan dorong merupakan komponen yang terintegrasi dari sistem extruder dengan desain yang optimal untuk memperpanjang usia dan menghasilkan tekanan ekstrusi yang maksimal. Selanjutnya ada alur proses mesin plastik extrusion. Yang pertama ada mempersiapkan material plastik. Mempersiapkan material plastik mentah dalam bentuk pellet sebagai bahan baku proses ekstrusi. Plastik ini biasanya ditempatkan di dalam hopper dan kemudian disalurkan ke extruder plastik melalui saluran input. Yang kedua ada peleburan. Pada ruang extruder, plastik akan dipanaskan untuk mengubah fase menjadi cair sembari memutar screw. Dengan kendali yang presisi, screw mampu berputar dengan kecepatan 120 rpm. Rotasi screw mampu mengangkut plastik untuk memanaskannya di dalam ruangan. Akibatnya, campuran plastik dan gesekan akibat screw akan mencairkan plastik dengan suhu antara 200 sampai 275 derajat Celcius. Yang ketiga ada proses ekstrusi. Setelah proses peleburan, plastik cair melewati cetakan yang sudah disiapkan di ujung extruder. Pemakaian bentuk cetakan sudah harus final dengan dimensi yang diinginkan. Yang keempat ada pendinginan. Setelah keluar dari cetakan, plastik masuk ke dalam tangki pendingin. Di sanalah sistem fluida seperti udara atau air berfungsi untuk menghilangkan panas dan membuat plastik menjadi benda padat. Kemudian ada pengangkut dan pemotong. Roller akan menarik produk plastik yang sudah tercetak dengan kecepatan dan tegangan tepat selama proses berlangsung. Profil yang sudah tereduksi kemudian disegmentasi agar memiliki panjang yang presisi. Pemotongan ini dapat memakai alat potong yang sudah disiapkan. Kemudian ada proses lanjutan. Setelah produk ekstrusi yang sudah jadi, selanjutnya adalah menambah elemen-elemen untuk menaikkan kualitas produk. Caranya dapat mencakup menambahkan komponen tambahan pada produk plastik hasil ekstrusi. Dengan ini produk plastik akan memiliki nilai lebih ketika akan dipasarkan kepada konsumen. Yang terakhir ada quality control. Tahap akhir adalah pemeriksaan atau quality control. Aktivitas pemeriksaan untuk mencari celah cacat, penyimpangan dimensi atau parameter yang tidak sesuai dengan hasil perencanaan. Nah, selanjutnya kita melihat bersama-sama ilustrasi dari proses plastic extrusion. Langsung aja Teh. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada seperti corong, itu namanya hopper, dia itu tempat masuknya bahan plastik. Nanti setelah masuk, dia akan turun ke dalam barrel dan juga screw. Di sini tuh akan melakukan proses pemanasan dan pelelehan. Gunanya itu dia itu bakal mendorong pelet plastik itu ke depan dan memberikan gesekan sehingga plastik mulai meleleh. Gesekan itu bisa kita lihat di tanda-tanda panah yang biru ini, itu tuh terjadi gesekan, teman-teman. Nah, ini yang berputar itu tuh namanya ulir atau screw. Selanjutnya, setelah tadi didorong, nanti dia itu bakal melewati screen pack atau penyaringan kotoran. Nah, plastik yang leleh tadi itu akan disaring logam halusnya untuk menahan kotoran atau partikel yang tidak meleleh sempurna. Nah, di sini ada pip dye atau cetakan. Lalu di depan cetakan itu sebelumnya itu ada yang namanya beaker plate.
Beaker plate itu dia penyebar aliran. Jadi fungsinya itu untuk menahan screen pack biar nggak terdorong oleh tekanan tinggi dan membuat aliran plastik cair jadi merata sebelum masuk ke cetakan atau pipe die yang bisa kita lihat. Nah, ini gambar dari screen pack. Bentuknya itu seperti ini, teman-teman. Screen pack itu penyaring kotoran. Nah, sebenarnya masih ada 2 tahap yang nggak masuk ke dalam video, yaitu tahap pendinginan dan tahap pemotongan. Di mana nanti produk plastik yang baru keluar dari cetakan itu kan masih panas ya. Jadi langsung didinginin dengan air ataupun udara supaya bentuknya itu bisa stabil. Nah, setelah melakukan pendinginan, dia akan melewati tahap pemotongan atau cutting. Di sana produk itu akan dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Seperti itulah ilustrasi dan next slide. Baik, selanjutnya itu ada jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan. Yang pertama itu ada operator mesin ekstrusi. Ini adalah pekerjaan paling langsung yang berkaitan dengan mesin. Tugas utamanya adalah mengoperasikan mesin ekstrusi, memantau proses produksi, dan memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi. Operator juga bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan baku, mengontrol parameter seperti suhu dan tekanan, serta melakukan pemecahan masalah dasar jika terjadi kendala. Lalu yang kedua itu ada teknisi perawatan dan perbaikan. Posisi ini sangat penting untuk menjaga mesin agar tetap dalam kondisi prima. Teknisi bertanggung jawab atas perawatan rutin, seperti membersihkan dan melumasi bagian-bagian mesin, serta melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan. Pengetahuan tentang mekanik listrik dan hidrolika sangat dibutuhkan. Lalu yang ketiga itu ada pengawas produksi atau production supervisor. Pengawas produksi bertugas mengelola tim operator dan teknisi. Mereka memastikan target produksi tercapai, menjaga standar kualitas, dan mengawasi seluruh alur kerja di lantai produksi. Pengawas juga berperan dalam perencanaan jadwal produksi dan alokasi sumber daya. Lalu yang keempat itu ada spesialis quality control. Setelah produk selesai dicetak, spesialis quality control akan memastikan bahwa setiap produk memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Mereka melakukan pemeriksaan visual, pengukuran dimensi, dan tes kekuatan dan mendeteksi cacat atau ketidaksesuaian. Lalu yang kelima itu ada desainer produk. Dalam industri ekstrusi, desainer produk fokus pada perancangan profil atau bentuk produk plastik yang akan dicetak. Mereka bekerja sama dengan tim teknis untuk memastikan desain dapat direalisasikan dengan proses ekstrusi dan sesuai dengan kebutuhan fungsional produk. Lalu yang terakhir itu ada insinyur proses atau proses engineer. Insinyur berproses menganalisis dan mengoptimalkan seluruh alur ekstrusi. Mereka mencari cara untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi limbah, dan memperbaiki kualitas produk dengan menyesuaikan parameter mesin atau metode produksi. Next.
Lalu selanjutnya itu produk yang dihasilkan dari plastik extrusion mesin. Mesin ekstrusi plastik dapat menghasilkan berbagai macam produk, mulai dari produk rumah tangga hingga komponen industri. Berikut beberapa contoh produk yang umum dibuat dengan proses ini. Di antaranya, yang pertama itu pipa dan selang. Produk ini sangat umum dan digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti sistem perpipaan air, saluran gas, dan selang irigasi. Lalu yang kedua itu ada profil jendela dan pintu. Bingkai jendela dan pintu plastik dibuat dengan proses ekstrusi untuk menghasilkan bentuk yang kompleks dan presisi. Lalu yang ketiga itu ada lembaran dan film plastik. Digunakan untuk berbagai keperluan seperti kemasan makanan, kantong plastik, atau lapisan pelindung. Lalu yang keempat itu ada kabel dan kawat. Lapisan isolasi pada kabel listrik dan kawat dibuat dengan melapisi kawat logam dengan plastik melalui proses ekstrusi. Lalu yang terakhir itu ada benang dan serat. Benang plastik seperti yang digunakan dalam pembuatan karung atau jaring juga diproduksi melalui ekstrusi. Cukup. Lanjut, next. Baik, selanjutnya ada fungsi plastik extrusion. Kalau dilihat dari fungsinya, mesin plastik extrusion bekerja untuk mengatur, melelehkan, dan memberi tekanan pada material plastik yang awalnya berbentuk pelet. Setelah dilelehkan, plastik cair kemudian dipaksa melewati cetakan atau die untuk membentuk profil kontinu sesuai desain yang diinginkan. Dari proses ini, mesin dapat menghasilkan berbagai macam hingga lembaran dan film plastik. Mesin ekstrusi ini juga bisa memproses berbagai jenis material plastik seperti polietilena, polipropilena, maupun PVC, sehingga fungsinya sangat fleksibel untuk kebutuhan industri yang berbeda-beda. Next. Kemudian ada manfaat plastik extrusion. Manfaat mesin plastik extrusion sangat besar dalam dunia industri, terutama untuk mendukung produksi massal. Dengan mesin ini, biaya produksi bisa ditekan karena prosesnya efisien dan mampu menghasilkan produk dalam jumlah banyak dengan kualitas yang seragam. Mesin ini juga memungkinkan pembuatan produk dengan desain yang lebih kompleks, namun tetap memiliki ketebalan dinding yang seragam. Selain itu, salah satu keunggulan pentingnya adalah kemampuan memanfaatkan plastik daur ulang, sehingga tidak hanya menghemat bahan baku, tetapi juga lebih ramah lingkungan. Produk yang dihasilkan pun bervariasi dan tahan lama, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan berbagai sektor industri seperti kemasan, konstruksi, hingga otomotif. Next. Kemudian ada contoh pekerjaan yang dihasilkan dari action cukup beragam dan banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mesin ini digunakan untuk memproduksi pipa dan tabung plastik yang bisa dipakai dalam sistem perpipaan, baik untuk air bersih maupun instalasi listrik. Selain itu, mesin ekstrusi juga mampu membuat berbagai profil dan cetakan khusus yang sering digunakan di industri konstruksi maupun otomotif, seperti vis jendela, bingkai. Mesin ini juga berperan penting dalam pembuatan sheets dan film plastik yang dipakai untuk kemasan makanan, kebutuhan percetakan, bahkan papan tanda. Selanjutnya, melalui pengembangan proses lanjutan yang disebut extrusion blow molding, mesin ini bisa menghasilkan botol dan wadah plastik dalam jumlah besar.
Dari sini terlihat jelas bahwa hasil pekerjaan mesin extrusion sangat luas, mulai dari kebutuhan rumah tangga, industri kemasan, hingga konstruksi dan otomotif. Next. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dan juga tantangan dari plastic extrusion. Yang pertama, kita akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, efisiensi yang tinggi. Yang kedua, biaya relatif rendah dibandingkan metode lain. Yang ketiga, fleksibilitas, yaitu dapat digunakan pada berbagai jenis plastik. Seperti PE, PP, PVC, dan ABS, dan lainnya. Selanjutnya, yang keempat, kemampuan untuk membentuk profil kompleks sesuai dengan kebutuhan industri. Selanjutnya, tantangan. Yang pertama, cacat produk seperti gelembung, retak, atau bentuk tidak merata. Yang kedua, keausan pada skru dan barrel jika tidak dirawat. Yang ketiga, kualitas produk sangat dipengaruhi suhu dan kecepatan mesin. Dan yang keempat, isu lingkungan terkait limbah plastik. Nah, plastic extrusion juga disebut sebagai proses kontinu. Apa sih proses kontinu itu? Jadi, metode extrusion dikenal sebagai proses yang kontinu, artinya mesin dapat menghasilkan produk secara terus-menerus dengan panjang yang tidak terbatas selama bahan bakunya tersedia. Hal ini membuat extrusion menjadi salah satu teknik paling efisien untuk memproduksi produk plastik dalam jumlah yang besar. Next. Baik, sekian pemaparan dari kami. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Ya, boleh, silakan Dia Cinta. Ya, izin bertanya. Sebelumnya, saya Gia Cinta dari kelas A NPM 24018 ingin bertanya, bagaimana sih cara mengontrol kualitas produk pada proses plastik extrusion ini? Terima kasih. Izin jawab ya. Jawab untuk pertanyaan yang tadi itu jawabannya kualitas produk diatur dengan mengontrol suhu mesin extruder, kecepatan skrup, kecepatan tarik produk, dan tekanan cetakan. Selain itu, dilakukan pemeriksaan dimensi dan kualitas permukaan produk setelah proses pendinginan untuk memastikan konsistensi dan sesuai spesifikasi. Cukup. Apakah terjawab? Terjawab, Kang. Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan?
Baik Kang Teh, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyain aja ya. Kita tunggu sampai 3 menit lagi. Baik, Teh Kartika boleh langsung ditanyakan. Baik, izin masuk. Saya Kartika dan NPM 24023. Izin bertanya, mengapa peran teknisi perawatan sangat penting dalam proses ekstrusi plastik? Baik, izin jawab Teh Kartika. Teknisi perawatan bertanggung jawab untuk menjaga mesin ekstruksi tetap dalam kondisi prima agar proses produksi berjalan lancar. Tugasnya meliputi yang pertama perawatan rutin mesin, seperti pengecekan dan penggantiannya komponen yang aus. Kedua, pemeliharaan sistem perumasan, sistem pendinginan, dan sistem kontrol suhu agar mesin berfungsi dengan baik. Yang ketiga, menangani kerusakan atau malfungsi yang mungkin terjadi pada mesin ekstruksi. Dan yang terakhir, mengoptimalkan kinerja mesin dengan memastikan bahwa semua bagian bekerja dengan efisien. Pekerjaan ini sangat penting untuk mencegah kerusakan yang dapat menyebabkan gangguan produksi atau kualitas produk yang buruk. Terima kasih. Apakah terjawab, Teh Kartika? Cukup. Silakan Teh Juwita yang ingin ditanyakan. Oke. Izin bertanya, saya Julita dengan NPM 24022. Kalau extrusion dianggap efisien dan murah, kenapa masih ada industri yang pakai metode lain? Cukup. Baik, izin menjawab, Teh. Itu karena setiap metode itu punya keunggulannya sendiri, Teh.
Nah, extrusion itu cocok banget buat produk panjang dan juga kontinu, kayak pipa atau enggak kabel. Tapi kalau produk yang bentuknya rumit banget atau detail kecil, biasanya dipilih metode lain, misalnya injection molding. Jadi pilihan metode itu tergantung kebutuhan produknya. Seperti itu Teh. Apakah sudah terjawab? Sudah Teh, cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama Teh Julita. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Kang Teh? Boleh Teh Nadia. Baik Teh, izin menjawab. Itu benar, karena tantangan utama di proses extrusion biasanya biar nggak ganggu produksi, dilakukan maintenance rutin sama mentoring mesin. Jadi kalau ada gejala aus bisa langsung dicegah sebelum parah. Untuk cacat produk kayak gelembung atau retak biasanya diatasi dengan kontrol suhu dan tekanan yang stabil selama proses. Jadi walaupun produksinya kontinu, tetap ada kontrol kualitas supaya hasilnya konsisten. Begitu, terima kasih. Apakah terjawab Teh Nadia? Cukup sekian pertanyaannya dari Akang Teteh. Terima kasih Akang Teteh yang sudah bertanya. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa plastic extraction merupakan salah satu proses penting dalam pengolahan plastik yang mampu menghasilkan produk secara kontinu, efisien, dan seragam. Proses ini tidak hanya digunakan di industri besar, tetapi juga berperan penting dalam menyediakan berbagai produk plastik yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Semoga presentasi ini bisa menambah wawasan kita semua tentang bagaimana teknologi manufaktur, khususnya plastic extraction, berkontribusi dalam mendukung kebutuhan manusia. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Dete. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok yang lainnya telah mempresentasikan hari ini. Maka dari itu kita bisa tutup saja kelas mata kuliah proses manufaktur ini. Terima kasih untuk Akang Teteh yang telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.